Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya Tip Otomotif Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, selalu baik-baik saja, dimudahkan segala urusannya dan diberikan rezeki yang halal yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta jangan lupa untuk selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Ke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman, khususnya pada teman-teman pemula yang lagi belajar mengemudi sebuah mobil, khususnya pada mobil bertransmisi manual atau masih menggunakan pedal. Nah, tentunya saat teman-teman sedang belajar, masih pemula untuk mengemudi mobil itu menjadi sebuah kecemasan tersendiri ya ketika menggunakan kopling atau mengemudi mobil manual yang masih menggunakan pedal kopling, yang mana itu menjadi sebuah kecemasan atau ketukan tersendiri ya, merasa kesulitan atau susah sekali untuk mengemudi mobil manual yang bisa menyebabkan sering terjadinya mati mesin, apalagi ketika kondisi jalanan menanjak. Nah, ini sering membuat pengemudi pemula itu menjadi nervous ya, atau gugup saat menghadapi sebuah tanjakan atau ketika sedang baru awalan atau angkatan atau sedang stop and go, di mana teman-teman itu harus menguasai antara pedal kopling dan gas agar mesin mobil tidak mati. Bahkan jangan sampai ketika ditanjakan itu mobil bisa mundur, itu sangat berbahaya. Oke, sebenarnya itu caranya sangat mudah teman-teman. Ikuti saja langkah-langkah saya berikut ini. Ini saya akan share kepada teman-teman cara mudah bagi pemula, bagi teman-teman yang baru belajar mengemudi mobil agar tidak mudah mati mesin ketika ditanjakan ataupun sedang stop and go atau baru angkatan menggunakan mobil manual yang masih menggunakan pedal kopling. Jangan takut mati, ikuti simak videonya berikut ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe di Otomotif Channel. Oke teman-teman, ini saya contohkan pada mobil Avanza saya ya, bertransmisi manual ya teman-teman, seperti ini, masih menggunakan pedal kopling. Oke, langsung saja kita nyalakan dulu mesinnya. Nah, oke, mesin sudah menyala, kemudian nyalakan AC ya teman-teman, panas. Oke, AC sudah menyala. Oke, lanjutnya, nggak, saya cek dulu mic-nya. Oke, mic sudah menyala. Nah, di sini, nah, saya nyalakan flashnya dulu ya, biar kelihatan itu pedal koplingnya ya. Oke, kelihatan. Oh, bentar, bentar. Oke teman-teman, cara agar pertama kita melakukan start ya, maksudnya angkatan atau stop and go, biar mesin tidak mudah mati mesin. Nah, ini banyak teman-teman itu tidak menguasai antara pedal kopling dan pedal gas ya. Jadi benar-benar kita harus feeling kita terasa kapan kita harus melepas antara kopling dan gas itu seimbang, jangan sampai mesin sampai mati. Nah, seberapa tinggi kita harus melepas kopling pada mobil kita sudah harus tahu. Yang pertama caranya gini teman-teman. Oke, ini masih netral, rem kita lepas. Oke ya, ini mau jalan datar aja, masih di garasi ya, jalan datar. Kemudian kita masukkan gigi, jangan lupa ya, untuk mobil manual tekan kopling ya, masukkan gigi satu. Kemudian, nah di sini teman-teman harus perhatikan ya, perhatikan teman-teman. Nah, ini gigi sudah masuk. Nah, untuk melepas pedal kopling ini pelan-pelan teman-teman ya, masih direm aja ya Bapak ya. Nah, kemudian dilepas pelan-pelan, dicari kapan terasa gigi itu sudah mulai masuk ya teman-teman. Artinya kita kan sudah memasukkan gigi satu. Nah, ketika rem kita injak, kita lepas pelan-pelan ya. Ini cari jalan yang datar dulu teman-teman. Kemudian kita lepas kopling pelan-pelan, kaki kiri ini ya, kita kopling ya, kita lepas. Nah, kita lepas rem. Nah, tahan teman-teman ya, ini kuncinya ya. Jangan dilepas full langsung spontan, nanti mesin akan mati karena kita gigi sudah masuk satu ya, gigi sudah masuk. Kemudian cari sampai mobil itu bergetar, ini masih tahan ya, atau seperti ini ya. Nah, ini kopling full ya, kemudian lepas pelan-pelan, lepaskan rem, cari sampai bergetar. Nah, ketika bergetar jangan dilepas full, lepas pelan-pelan ya, seperti ini teman-teman ya, sampai mobil bergerak. Nah, caranya itu teman-teman, biar nggak mati mesin ya.
tahan kopling, kemudian kalau mau mesin sudah bergetar mau mati, tambah gas atau dikopling kembali ya, seperti ini ya. Main kopling aja teman-teman nih ya. Kita main kopling, ditekan, lepas, tekan, lepas dikit, jangan dilepas semua, mati ya. Ya, kita harus mengasah feeling kita seberapa sih kopling itu sudah mau menggerakkan mobil. Seperti ini ya. Nah, ini sudah masuk gigi. Nah, saya nggak rem karena jalan datar nggak masalah, aman. Kemudian kita lepas kopling. Nah, kita lepas kopling sedikit, jalan. Kita tekan lagi, maka mobil akan berhenti. Nah, seperti jadi ini main setengah kopling teman-teman ya. Kita cuma main kopling, mobil bisa perlahan jalan ya, tanpa kita injak gas. Kalau koplingnya itu masih bagus, masih tebal, itu juga sebagai tanda kalau koplingnya masih bagus. Itu mesin tidak mati ya. Ya, syaratnya kita lepas pelan-pelan, maka mobil akan bergerak sendiri teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kita kopling full sambil direm, maka mobil akan berhenti ya. Artinya kalau kita kopling tidak full itu artinya akan netral. Nah, untuk menggerakkan atau memajukan mobil, kita lepas kopling pelan-pelan seperti ini sampai terasa bergetar, mobil mau maju lah. Pelan-pelan, lepasnya pelan-pelan teman-teman ya. Nah, mobil mau maju ya. Setelah ini coba ini saya cari jalan yang, nah ini kan agak menanjak. Nah, teman-teman harus main gas ya, kopling lepas pelan-pelan sambil digas, jangan dilepas full ya, setengah kopling perlahan ya sambil digas. Oke, antara gas kopling seimbang, jangan dilepas full koplingnya nanti mati. Kemudian diimbangi dengan gas, tambah gas, kopling lepas dikit-dikit, mobil bisa jalan tanpa mati mesin. Nah, kalau pelan seperti ini ya tetap harus pakai kopling separuh setengah ya teman-teman, ditinjak ya koplingnya ya, karena mobil berjalan pelan. Oke, itu tadi untuk stop and go atau baru angkatan, kondisi jalan pelan, jangan sampai mati kopling. Dengan cara kita harus mengetahui seberapa tinggi kita melepas pedal kopling. Jadi mengasah feeling kita dulu, kapan mobil itu mulai bergetar atau mulai bergerak maju. Saya ulangi ya. Nah, ini cuma main kopling nih, dia maju dikit koplingnya, main kopling seperti ini. Oke, direm, berhenti. Oleh lanjutnya, yang kedua, bagaimana kalau posisi di tanjakan? Nah, di sini depan ada sedikit tanjakan. Nah, ini saya akan putar balik dulu. Oke, teman-teman, saya akan praktekkan tanjakan ya. Nah, di depan sana itu sudah mulai jalannya menanjak ya. Oke. Nah, di situ nanjak ya, itu tanjakan agak tinggi ya, teman-teman. Saya pakai headset saja. Oke, nah. Ini saya berhenti di tengah tanjakan seperti ini ya. Tentunya teman-teman bagi pemula itu akan bingung ya, khawatir. Oke, saya praktekkan ya. Oke, ini kondisi di tengah tanjakan ya teman-teman. Caranya tekan kopling full, kemudian tekan rem, gigi masih satu mau masuk satu, lalu kemudian lepas kopling pelan-pelan ya, di kaki kiri ya, sampai terasa bergetar. Mobil bergetar itu artinya mobil mulai maju ke atas dan naik ya. Nah, setelah kopling dilepas pelan-pelan bergetar, jangan dilepas full ya teman-teman, sampai bergetar ya. Teman-teman harus melatih feeling untuk mobil bergetar ini. Lepas setengah, ketika mesin mobil sudah bergetar, lepas rem ya. Kemudian kita tambah gas. Nah, ini main gas dan kopling ya. Ini tanjakan teman-teman ya. Nah, ketika tidak kuat tambah gas, lepas kopling pelan-pelan seperti ini, maka mobil akan jalan nanjak. Nah, itu untuk malu tanjakan ya. Berhenti, kopling, rem ya. Lepas kopling pelan-pelan sampai bergetar, tetap direm ya. Ketika mesin mau mati, pindah ke gas. Nah, mobil jalan. Oke, teman-teman. Tetap main setengah kopling ya untuk kondisi pelan dan tanjakan seperti ini agar mobil tidak mundur dan tidak mati mesin. Nah, ini seperti ini nanjak ke setengah kopling. Sebenarnya enak mobil kopling itu teman-teman, tinggal kita mengasah feeling kita kapan mobil itu mulai sudah seberapa tinggi kita melepas pedal kopling. Biasa aja dirasakan feelingnya sampai kita ketemu kondisi
mobil bergetar artinya mobil sudah gigi sudah masuk dan mobil sudah mau bergerak berjalan. Karena jangan khawatir, karena kalau kondisi kampas kopling pada mobil kita itu masih bagus, dia tanpa kita injak kopling untuk jalan datar seperti ini, dia akan bergerak maju sendiri tanpa kita menginjak gas. Ya, kopling kita lepas pelan-pelan, dia akan berjalan tanpa mesin, tanpa kita injak pedal gas. Jadi itu teman-teman tips cara melewati tanjakan dengan menggunakan mobil manual dengan menggunakan kopling. Jadi kita harus bisa melatih feeling keseimbangan antara kopling dan gas ketika ditanjakan ataupun waktu stop and go. Seperti itu tadi caranya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kurang dan kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam tip otomotif channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.